Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Saat fajar menyingsing, tak lama sebelum matahari terbit, di Surabaya, tanggal 6 Juni 1901, 16 Agustus 1945, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Jedar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Kutipan siapakah itu? Ya, benar sekali. Sang proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno. Sahabat literasi, bagaimana ya sepak terjang dan perjuangan Bung Karno sehingga bisa memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Simak kisahnya di Jedar, cerita anak dalam jaringan, bersama Bunda Anis Hidayana. Saat fajar menyingsing, tak lama sebelum matahari terbit, di Surabaya, tanggal 6 Juni 1901, Soekarno kecil dilahirkan. Ayahnya seorang bangsawan yang bernama Raden Sukemi Sastrodihardjo. Sedang ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Ketika lahir, nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Kusno Sastrodihardjo. Namun, karena sering sakit, akhirnya diganti menjadi Soekarno, yang berarti baik. Soekarno tergolong anak yang cerdas. Karena keturunan bangsawan, maka Soekarno dengan mudah masuk ke sekolah Belanda. Pada tahun 1912, Soekarno masuk sekolah dasar pribumi di Mojokerto. Selanjutnya, pada tahun 1916, Soekarno kembali ke Surabaya, didaftarkan di Hogerburger School. Ia tinggal bersama rekan ayahnya yang bernama Cokro Aminoto. Nah, sahabat literasi, kira-kira apa sih alasan ayah Soekarno menitipkan beliau di rumah Cokro Aminoto? Karena pada waktu itu, Cokro Aminoto merupakan seorang nasionalis Indonesia dan ketua Syarikat Islam. Mulai dari sinilah jiwa nasionalisme Soekarno mulai tumbuh. Bahkan Soekarno terinspirasi pesan beliau. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Sehingga setiap malam Soekarno latihan pidato dan suka menulis. Setelah menginjak dewasa, pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Teknis Hoge School di Bandung, yang sekarang bernama ITB, Institut Teknologi Bandung. Saat menjadi mahasiswa, Soekarno bergabung dengan organisasi kesiswaan. Karena kebanyakan anggotanya pelajar Belanda, maka Soekarno membentuk organisasi serupa yang beranggotakan pelajar Indonesia. Jiwa kepemimpinannya terus terasa. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, yang menyerukan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan. Dan pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno dipenjara karena pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat. Sahabat literasi, menurut kalian, Soekarno tetap gigih berjuang atau mengibarkan bendera putih atau menyerah? So pasti tetap gigih berjuang, pantang menyerah. Setelah keluar penjara, Soekarno sangat aktif menulis. Soekarno rutin menulis artikel yang diterbitkan oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat
yang hasilnya digunakan untuk membiayai perjuangannya bersama partai yang ia bentuk. Karena artikelnya yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka, Soekarno ditangkap kembali pada tanggal 1 Agustus 1933. Selanjutnya, dia dibuang di ND, di daerah terpencil Kepulauan Flores pada tahun 1934. Di manakah ND itu, sahabat literasi? ND adalah nama salah satu kabupaten di Pulau Flores yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Sahabat literasi, coba sekarang tebak, untuk tujuan apakah pemerintah Belanda membuang Soekarno di ND, di daerah yang sangat terpencil? Tujuan Belanda adalah untuk mematahkan perjuangan Soekarno, supaya Soekarno tidak menentang Belanda terus-menerus. Pada Februari 1938, penyakit malaria menyerang Flores. Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Disinilah Soekarno berkenalan Hasanuddin, pemimpin Muhammadiyah. Dan Soekarno diizinkan mengajar di sekolah Muhammadiyah. Di sekolah inilah Soekarno bertemu Fatmawati, muridnya juga putri dari Hasanuddin, dan akhirnya menikah. Pada tahun 1942, datanglah pemerintah Jepang menduduki Indonesia menggantikan Belanda. Loh, tadi kan Indonesia dijajah Belanda. Sekarang kok ganti Jepang? Iya, karena Belanda mengalami kekalahan dari pihak Jepang ketika Perang Asia Timur Raya tanggal 8 Desember 1941. Kemudian Jepang mendatangi Soekarno yang masih di pengasingan di Bengkulu. Maret 1943, Jepang membentuk organisasi Putera, Pusat Tenaga Rakyat, dengan pemimpinnya Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Melalui organisasi ini, Jepang merekrut masyarakat Indonesia sebagai Romusa. Sahabat literasi, masih ingat apa itu Romusa? Romusa adalah tenaga kerja paksa. Mereka dipaksa untuk bekerja tanpa mengenal waktu, tanpa diberi makan, tanpa diberi upah, dan bahkan disiksa. Akibatnya, masyarakat Indonesia kelaparan. Lebih dari 1 juta jiwa meninggal pada tahun 1944 sampai 1945. Soekarno menyesal dan malu. Sahabat literasi, mengapa ya Soekarno mau menjerumuskan rakyat Indonesia pada penderitaan? Karena Jepang itu sangat pintar menghasut. Soekarno ditipu oleh pemerintah Jepang. Ternyata Romusa dibentuk bukan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, tetapi malah sebaliknya. Indonesia dibuat menderita dengan dibentuknya Romusa. Sahabat literasi, 7 September 1944, perang di Jepang semakin berkecamuk. Pasukan Jepang melawan sekutu sudah diambang kekalahan. Akhirnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945. Saat pertemuan BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengenalkan ideologi Pancasila yang sekarang kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah membentuk BPUPKI, Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk
untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945, kabar kekalahan Jepang melawan sekutu didengar oleh pemimpin kaum muda PETA, Hoirul Saleh, Sukarni, dan Wikana melalui radio. Selanjutnya, mereka meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak mengabulkan permintaan pemuda karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah jika Jepang mengetahuinya. Hal yang menegangkan terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sahabat literasi, ada yang tahu nggak mengapa Soekarno dan Hatta diculik? Ya, Soekarno dan Hatta diamankan ke Rengas Dengklok untuk didesak supaya mempercepat proklamasi kemerdekaan dan tidak dipengaruhi oleh Jepang. Sahabat literasi, akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada malam harinya, Soekarno dan Hatta dibawa ke Jakarta menuju kediaman Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka menyiapkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di bawah arahan Maeda. Keesokan paginya, pukul 10 WIB, pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan disaksikan 500 orang. Sejak saat itulah Indonesia merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagaimana sahabat literasi? Mau menjadi pemimpin yang sukses seperti Soekarno? Jelas harus mau dong. Tentunya dengan belajar yang rajin, banyak membaca, berlatih pidato, dan suka menulis. Demikian tadi kisah perjuangan putra Sang Fajar, Soekarno. Sosok yang gigih dalam belajar dan berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kisah inspiratif selengkapnya ada di buku ini loh. Judulnya Insinyur Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Sahabat literasi, mau hadiah menarik dari Cedar? Jawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa Soekarno diasingkan ke ND? 2. Di mana naskah proklamasi disusun? Ayo buruan, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di Cedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.